Baik teman-teman semuanya, hari ini kita berjumpa lagi. Dan kali ini saya akan membahas sesuatu tentang apa yang disebut sebagai patung Buddha atau rupang Buddha. Beberapa waktu lalu ada komentar netizen di YouTube saya. Dia berkomentar tentang patung yang biasa digunakan sebagai simbol dalam agama Buddha. Dia komentar bahwa nyembah patung kemudian di dalamnya bukan Tuhan tetapi jin. Kemudian saya tidak tanggapi komentar itu sampai dengan sekarang. Namun demikian banyak sekali netizen-netizen yang lain sudah membantu menjawab dan juga mengingatkan agar kita tidak saling membenci, tidak saling menghina satu keyakinan dengan yang lain. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan saja tentang sebenarnya apa manfaat ataupun apa sih sebenarnya tujuan umat Buddha itu menaruh Buddha rupang atau patung Buddha itu biasa disebut di altar. Nah, jadi ini murni sebagai bentuk penghormatan kita, penghormatan kami sebagai umat Buddha untuk sebenarnya mengingat apa yang disebut sebagai kebajikan, sifat luhur dari Buddha. Ketika saya tadi di awal melakukan penacapan dupa yang jumlahnya 3 biji dan juga saya bersujud 3 kali, itu melambangkan bahwa saya sedang berbakti, saya sedang menghormat kepada Buddha, kemudian Dhamma dan juga Sangha. Yang pertama, ketika kita ada patung Buddha di depan ini membantu saya untuk mengingat apa yang telah diajarkan oleh Buddha. Bagaimana sifat bajik beliau? Beliau adalah orang yang sempurna tindak tanduknya, sempurna pengetahuannya, guru para manusia dan juga guru para dewa. Sehingga ketika saya sedang bersujud, saya sedang berpikir dan saya juga sedang mengingat, semoga saya bisa meniru, saya bisa meneladani sifat-sifat bajiknya ketika beliau mengajarkan Dhamma. Kemudian yang kedua, saya bersujud kedua kalinya, saya menghormat Dhamma. Dhamma itu adalah ajaran Buddha, ajaran yang disampaikan kepada para muridnya, kepada semua makhluk, yang tujuannya untuk membebaskan dari penderitaan semuanya, baik itu penderitaan batin maupun penderitaan jasmani. Nah, ini dia, Dhamma itu tidak akan pernah lapuk untuk sepanjang zaman, sepanjang masa. Tidak pernah yang namanya adanya, katakanlah kadaluarsanya, tidak akan ada kadaluarsanya, karena Dhamma itu mengundang untuk dibuktikan. Artinya mengundang dibuktikan itu kita tidak disarankan sebagai umat Buddha, saya tidak disarankan untuk hanya percaya saja apa yang diajarkan tanpa saya mempraktikannya. Ketika saya mempraktikkan suatu ajaran yang akan membawa manfaat, maka itu harus dilakukan. Misalkan saya sedang berdana kepada yang membutuhkan. Nah, itu adalah praktik kebaikan dan saya akan terus melakukannya. Dan saya akan mengingat itu adalah Dharma, ajaran kebenaran. Kemudian yang ketiga, ketika saya bersujud ketiga kalinya, saya mengingat keluhuran, kesucian dari Sangha. Sangha itu apa? Sangha itu adalah perkumpulan dari para biku maupun bikuni. Jadi ketika mungkin teman-teman yang belum tahu biku atau bikuni, bisa dilihat biasanya tidak memakai baju seperti saya ini, tetapi memakai jubah dan juga kepalanya, rambutnya tidak ada atau dibotakin ya. Nah, itu biasanya memberikan ceramah, memberikan bimbingan kepada para umat Buddha. Nah, itulah yang disebut sebagai biku. Nah, biku itu berkumpul membuat organisasi yang namanya Sangha. Jadi beliau ini yang meneruskan dan melestarikan setiap harinya aturan hidup, kemudian ajaran Buddha setiap hari dipraktikkan dan tidak berkeluarga. Jadi
benar-benar murni tidak berkeluarga, jadi bebas dari istri, bebas dari anak dan lain sebagainya. Nah itu jadi pada prinsipnya, kalaupun saya sebagai umat Buddha, saya tidak harus, dalam hati saya tidak harus ada patung atau ada rupang sesungguhnya, tidak harus. Bagi saya tidak wajib, tetapi adanya suatu simbol patung atau rupang tadi membantu saya untuk mengingat kebajikan, mengingat sifat baiknya Buddha. Kemudian saya mencoba untuk kontemplasi, saya mencoba untuk merenung, dan saya berharap semoga saya juga bisa berperilaku, bisa bertingkah laku sebagaimana Buddha ajarkan kepada saya. Nah, kira-kira begitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, kenapa sih selalu, bahkan hampir di setiap tempat itu selalu ada patungnya, mungkin para dewa, mungkin patung-patung Buddha dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai simbol. Seperti halnya saat kita menghormat bendera merah putih. Jadi ketika kita menghormat bendera merah putih, kita mengingat akan jasa para pahlawan kita yang dulu memperjuangkan kemerdekaan ini, merebutnya dari penjajah. Tujuannya untuk apa? Untuk membebaskan semua masyarakat Indonesia dari penjajahan. Baik itu penjajahan secara tidak manusiawi, maupun juga penjajahan atas hak kekayaan sumber daya alam kita tentunya. Jadi pada prinsipnya kita menghormat itu bukan kita berarti menyembah. Jadi berbeda menghormat dengan menyembah. Ketika kita menyembah dan kemudian kita meminta-minta, nah itu suatu pandangan yang bagi saya keliru. Jadi saya tegaskan lagi, kita menghormat sesuatu bukan berarti kita menyembah. Seperti halnya kita menghormat bendera, kita tidak menyembah bendera itu sebagai berhala, sebagai patung kita, ya kan? Sama seperti halnya ketika saya ataupun umat Buddha yang lain, ketika kita menghormat kepada patung, kemudian kita bersujud kepada depan patung, ya kan? Kita mengingat kembali sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Buddha. Kita mengingat kembali Dhamma, dan kita juga mengingat Sangha. Jadi Buddha itu ada 3 permata yang disebut Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Oke, semoga bagi teman-teman yang belum mengetahui apa maksud umat Buddha itu untuk menghormat patung, jadi saya sekali lagi tekankan bahwa menghormat bukan berarti sama dengan menyembah, apalagi meminta-minta kepada Buddha, meminta apapun itu. Karena pada dasarnya kita diajarkan untuk lebih banyak memberi, membantu daripada meminta-minta. Semoga penjelasan saya sedikit ini dapat memberikan informasi bagi yang belum tahu, dan bagi yang sudah tahu, mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, tapi kita sama-sama saling mengingatkan. Kalau ada saya yang kurang tepat, mohon saya juga diingatkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga hidup berbahagia.